Ayat hijab pun juga turun di Madinah. Tapi dengan didikan Rasulullah SAW yang baik terhadap keimanan para sahabat, begitu di Madinah Allah turunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Madinah banjir ciu. Para sahabat itu kalau punya koleksi ciu bukan cuma botolan Pak, sepele kalau botolan. Mereka punya dream-dreaman Pak, tong-tong pakainya. Bertong-tong dia simpan di rumah, cadangan mendemnya itu. Begitu turun ayat itu dikeluarkan semua dari rumah, dipecah di jalan-jalan Madinah sampai Madinah banjir ciu. Itulah wujud keimanan. Sekarang kita beriman kepada Allah, tapi kalau disuruh Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang tidak akan dikatakan sempurna kebaikan yang dia lakukan sampai dia bisa menginfakkan apa yang paling dia cintai. Mundur, balik kanan, gerak. Kalau bicara haji dan umroh semangat, begitu zakat mal balik kanan, baru pada jalan. Takut. Karena keimanannya kepada Allah belum sempurna. Dia masih waduh, ini akan aku yang mengumpulkan capek-capek. Dia tidak tahu bahwa zakat itu kotoran harta yang harus dikeluarkan sehingga Allah ganti dia dengan yang lebih baik. Ini kita baru bicara tentang keimanan kepada Allah. Malu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari ketika puasa, ya kan? Ketika kita puasa bisa aja kita makan dan minum, tapi kenapa kita nggak makan dan minum? Kita malu dilihat Allah Subhanahu wa taala, kita takut. Tapi kenapa perasaan seperti puasa ini tidak bisa kita bawa keluar bulan puasa? Harusnya keinginan ketika kita mau korupsi, mau nyolong, mau ngutil itu terbawa sampai di luar bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kita. Allah yang sudah menjamin rezeki kita. Kenapa aku perlu nyolong? Kenapa aku perlu korupsi? Beriman pada malaikat, bukankah ada kiraman katibin, raqib dan atid, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kalimat pun kita ucapkan melainkan akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Masih banyak orang di antara kita yang enjoy aja melakukan di bulan puasa ini melakukan maksiat. Padahal setan dah dibelenggu. Apakah dia itu setan? Apakah dia itu tidak malu, tidak khawatir, tidak takut bahwa malaikat raqib dan mencatat setiap perbuatan yang dia lakukan? Beriman pada kitab, tapi dia jauh dari membaca, jauh dari mengamalkan, jauh dari mempelajarinya. Apakah itu disebut dengan beriman kepada kitab? Atau kita jangan-jangan cuma hafal rukun iman, tapi kita tidak bisa menginternalisasinya? Kita mengatakan beriman pada Rasul, tapi kita tidak kenal, bahkan membedakan antara Nabi Yusuf dan Nabi Yunus saja kita tidak bisa. Bapak lebih senang anaknya nonton Superman, Superman, SpongeBob dan lain sebagainya, tapi tidak kenal para nabi. Kisah Nabi Yusuf tidak tahu, remaja kisah Nabi Yusuf naudzubillah tidak tahu. Naudzubillah min dzalik. Pada Rasulullah SAW bersabda, "Alimu arqaakum surah Yusuf." Ajari anak-anakmu surat Yusuf. Karena dalam surat ini ada konsep hidup seorang remaja yang sangat lengkap, detail, rinci. Yang Allah Subhanahu wa taala garansi ketika Allah memulai surat ini, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kuceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Halo. Situ kenal Messi, situ kenal Neymar, situ kenal apa lagi? Ronaldo. Tapi Hamzah bin Abdul Muthalib tidak tahu, Ja'far bin Abdul Muthalib tidak tahu, Abdullah bin Rawahah tidak tahu. Padahal itu adalah orang-orang yang dengan mereka itu Islam tegak sampai ke Indonesia nih. Kita bisa merasakan Islam. Mereka lah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam dengan semua yang mereka punya. Bukankah bangsa yang besar itu yang tidak lupa dengan sejarah para pahlawannya? Apakah pahlawan kita itu cuma mentok 100 tahun yang lalu? Ya karena minim kita membaca sejarah Nabi, para sahabatnya, belum Rasul-Rasul terdahulu. Beriman pada hari kiamat. Ini bulan Ramadan, bulan berbekal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Takwa adalah sebaik-baik bekal, mengerjakan perintah menjauhi larangannya. Di mana yang paling bisa kita dapatkan? Di bulan Ramadan. Sudahkah kita berbekal? Apakah itu yang disebut dengan iman? Dan juga iman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Corona ini adalah takdir yang baik.
yang Allah berikan pada kaum muslimin untuk mengajari mereka banyak hal. Mengajari mereka hidup bersih, membuat mereka mengulangi lagi pelajaran tentang toharoh, wudhu dan seterusnya. Membuat mereka itu berpola hidup sehat, membuat mereka itu menjalin hubungan dengan baik, membuat mereka tidak sombong, membuat mereka tidak materialistik, berorientasi pada harta, seakan-akan semua bisa dia beli dengan harta dia. Ini pelajaran untuk mengenolkan lagi semua kesombongan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir yang baik, ajaban li amril mu'min kulluhu lahu khair. Segala hal yang kita alami itu baik. Maka dari itu jamaah, mari kita berbekal semaksimal mungkin. Salah satu ciri-ciri utama orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib. Mari kita belajar dari corona untuk menginstal keimanan kepada hal-hal yang gaib. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.